kasih. Saya di sini akan menjadi supervisor sebagai mitra vaksin nantinya dalam hal untuk saling membantu dalam pengembangan tim guru. Ya, jadi saya bisa nanti vaksin sebagai guru yang diobservasi. Eh, dari kesepakatan sebelumnya, saya sebagai supervisor dalam pengawasan bisa Pak Kasih menceritakan bagaimana rencana pembelajarannya nanti. Untuk pembelajaran kali ini saya mengambil tema tentang rajin bias sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa kelas 8, yaitu apresiasi ragam bias tradisional Nusantara. Pembelajarannya nanti anak diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan tentang apresiasi dengan objek ragam bias yang ada di masyarakat, baik itu perkembangannya, kemudian bentuknya, kemudian contoh-contoh untuk ragam bias yang berkembang sejak awal di Nusantara dari nenek Jadi barusan dari tujuan pembelajarannya sudah jelas ya, untuk mengembangkan kemampuan pengetahuannya tentang bentuk dan juga contoh dari ragam bias tradisional yang berkembang. Iya, betul ya. Dari tujuan belajar ini apa kiranya yang menjadi area pengembangan yang ingin dicapai di lokasi? Selama ini budaya lokal, terutama bias yang ada di Nusantara itu jarang kita pergunakan atau kita manfaatkan sebagai objek yang ada di depan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena anak-anak atau peserta didik belum paham betul apa yang menjadi keragaman dari karya ragam bias di Surabaya. Padahal ragam kita itu sangat mengenalkan ragam bias, terutama dari yang sifatnya turun temurun. Jadi untuk dari Pak dosen dan didik yang harapannya anak itu bisa Memanfaatkan dalam kehidupan yang dimulai dari pemahaman terlebih dahulu. Dengan adanya pemahaman, baik itu bentuknya, kemudian fungsinya, kita diharapkan nanti siswa bisa memanfaatkan. Jadi kalau dari aspek pengembangan diri atau kemampuan Pak Kasih yang ingin saya observasi secara khusus, tapi di kelas itu apa? Mungkin dari pembelajaran, dari metode pembelajaran, karena terus terang untuk metode pembelajaran ini saya berharap ada umpan balik, ada proses perbaikan, sehingga nanti lambat laun proses pembelajaran yang saya lakukan akan semakin baik. Iya, menarik dengan Pak Kasim. Nanti untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Kasim itu adalah saya nanti mengamati bagaimana metode pembelajaran yang Pak Kasim berikan di kelas. Terus nanti di dalam rencana pembelajaran sudah Pak Kasim susun itu menggunakan strategi apa? Saya rencana menggunakan strategi diskusi untuk jadi nanti setelah
sepintas anak mendapatkan pengalaman, kemudian melakukan diskusi dalam kelompok, kemudian setelah itu anak mengerjakan urutan, kemudian presentasi hasil dari diskusi. Pak Kasih sudah menyiapkan beberapa strategi ya, untuk pembelajaran ini. Dari diskusi ada penjelasan, diskusi, penugasan dan juga presentasi. Strateginya sudah disiapkan. Untuk waktu kunjungannya kapan kira-kira ini bisa dilaksanakan? Monggo Bapak, nanti jam pertama sampai jam 3 saya jam 11 sip. Yang pertama dan pertama. Dan nanti waktu kunjungannya sudah disepakati. Nanti setelah kunjungan di kelas juga akan ada tanggapan pasca observasi untuk membahas bagaimana praktek pembelajaran bersama hasilkan dan juga merefleksi bersama ya, hasilnya apa. Dan saat mengobservasi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang berhasil. Kira-kira cukup ya. Kita sudah kesepakatan di sini. Karena kita kesepakatannya mulai jam 1 dan jam pertama dan kedua, berarti kita akan selesai kita terima kasih. Silakan di sini mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semua? Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kemana ada hadir? Mudah-mudahan siswa yang hari ini berhalangan hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, untuk agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Dulu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ambil untuk motivasi bagi kalian. Coba perhatikan baju kalian masing-masing. Ada gambar apa anak-anakku? Batik. Nah, biru. Tahukah kalian bahwa batik itu merupakan suatu karya yang adiluhung di negara kita? Karena batik itu sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara-negara lain. Batik merupakan karya asli bangsa kita, bangsa Indonesia. Sehingga kita harus bangga bagaimana menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, bagaimana kira-kira untuk menciptakan gambar batik yang menarik? Sudah bisa anak-anakku? Sudah. Bisa anak-anakku? Bisa. Bisa. Nah, nanti setelah pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan dengan bagaimana membuat gambar motif batik. Itu karena kita sebagai bangsa yang berbudaya harus menghargai budaya bangsa kita, terutama
batik itu. Bahkan gambar-gambar ragam hias yang lain ya. Nah, pada kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang apresiasi ragam hias tradisional Nusantara. Paham kalian tentang ragam hias? Apa arti ragam hias itu anak-anakku? Kita di rumah kita ada kursi berukir. Jadi disebutkan oleh kalian batik. Kalau kalian misalkan melihat mebel-mebel yang ada di pengrajin, itu semuanya ada ukiran. Itu merupakan salah satu contoh dari sebuah ragam hias yang berkembang sampai saat ini yang diterapkan oleh masyarakat kita. Nah, untuk mempelajari atau mengapresiasi ragam hias ini, tujuan yang harus kalian miliki setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi. Yang pertama tujuannya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ragam hias. Apa yang dimaksud dengan ragam hias. Kemudian yang nomor dua, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis ragam hias yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu membedakan masing-masing ragam hias yang berkembang di Nusantara atau di Indonesia ini. Ada tiga anak-anakku ya, yang harus kalian, kompetensi yang harus kalian miliki pada pertemuan kali ini. Coba perhatikan oleh kalian, kira-kira ragam hias ini bentuknya apa? Ya, dia bisa kan. Objeknya apa dulu? Gajah. Ada yang lain lagi? Ayam. Burung. Ayam. Burung. Semuanya ada di sekitar kita. Iya. Paham? Oke, berikutnya yang kedua. Nah, ini anak-anak. Ini merupakan salah satu contoh ragam hias dengan mengambil objek apa kira-kira? Bunga. Tadi hewan, sekarang bunga. Ada bentuk garis, ada bentuk apa? Persegi ya. Nah, berbeda lagi dari yang pertama. Yang tadi bentuk apa? Hewan, bunga, kemudian garis. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari ragam hias yang berkembang di negara kita. Namun Pak Guru pengen tahu dari tiga gambar yang kalian amati tadi, ya, menurut pendapat kalian, kira-kira yang disebut ragam hias itu yang bagaimana? Ayo, katakan yang bisa. Ya, silakan. Apa? Hewan. Terus diapakan? Ada yang kemana yang baru, yang lain? Ada yang baru? Macam-macam bentuk. Enak dipandang, bagus. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Menarik. Bentuknya bermacam-macam. Ada bentuk hewan, ada bentuk tumbuhan, bunga dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk garis atau yang disebut ya tentang ragam hias Nusantara ini. Masing-masing kelompok akan saya berikan lembar kerja
Kemudian kalian akan bekerja bersama kelompok, akan diskusi bersama kelompok untuk menggali keragaman budaya ragam bias Nusantara. Kemudian setelah langkah yang pertama yang harus kalian diskusikan, anak-anakku bisa kalian tulis ya. Langkah pertama yang harus kalian diskusikan bersama teman-temannya adalah menemukan definisi tentang ragam bias. Menemukan definisi tentang ragam bias. Ragam bias itu bisa berkembang di negara kita. Atau istilahnya, mengapa orang-orang di Nusantara itu membuat ragam bias? Silakan anak-anakku ya bekerja bersama kelompoknya. Ada 3 poin yang harus kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang bentuk ragam bias, kemudian yang ketiga apa yang menjadi latar belakang sehingga bangsa kita itu bisa membuat ragam bias. Silakan.
beberapa jawaban, dari beberapa hasil diskusi tadi, memang benar bahwa satu, ragam hias merupakan suatu karya yang dibuat dengan cara apa tadi? Digambar, dipahat, dicetak, untuk meningkatkan kualitas dari suatu benda. Ya, mari kita perhatikan anak-anakku ya. Mana yang lebih bagus? Nah, yang ada hiasannya. Jadi betul yang dikatakan temannya tadi bahwa ragam hias itu dibuat dengan cara berbagai teknik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nilai itu bukan seperti nilai dalam pembelajaran anak-anakku ya. Nilai itu adalah nilai keindahan. Yang dimaksud itu adalah nilai keindahan. Mengapa demikian? Kemudian masih banyak lagi anak-anakku ya. Jadi jenis-jenis dari ragam hias itu ada jenis tumbuhan, ada jenis hewan, ada jenis geometris. Karena satu, secara umum manusia itu oleh Yang Maha Kuasa itu dibekali naluri keindahan. Masing-masing manusia memiliki naluri keindahan. Kalian bangun tidur langsung apa? Mandi supaya seger, kelihatannya menarik, ya, tidak usang dan sebagainya. Kemudian berangkat ke sekolah, sisiran, bajunya disetrika dan lain sebagainya, supaya kelihatan manusia dibekali naluri keindahan. Kemudian yang kedua, bahwa di negara kita itu banyak apa? Objek-objek keindahan yang menjadi sumber inspirasi. Ya, tumbuhan kita, lingkungan alam kita, buah-buahan yang ada di negara kita menjadi sumber. Menurut ini kebiasaan kalian yang punya pewarna silakan dibawa, yang pensil atau spidol atau krayon silakan kalian bawa. Paham anak-anakku ya? Paham. Masih ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Tidak ada. Kalau Sudah siap. Sudah mulai. Berdoa selesai. terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Atas semua perhatiannya, Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik jurusan kelas dengan pembelajaran budaya yang sudah dilakukan oleh dosen. Dari apa yang sudah terlaksana barusan, apa pendapatnya Pak Kosim sendiri terkait pelaksanaan? Yang pertama, saya masih dredeg, Pak. Masih apa ya? Karena belum terbiasa sehingga nervous, sehingga sempat menghilangkan beberapa materi yang harus saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kayaknya memang
hal seperti ini perlu juga adanya pembiasaan. Pembiasaan. Jadi Pak Qasim merasa nervous ya, Iya. karena di sini baru pertama kali kita melakukan supervisi dengan rekan. Dan juga tadi kan sasaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Qasim mengenai penerapan metode pembelajaran. Iya. Menurut Pak Qasim, apakah bagaimana penerapan metode yang sudah Pak Qasim lakukan? Apakah Pak Qasim sudah merasa sudah sangat baik atau masih ada yang kurang atau Kalau saya merasa kayaknya masih kurang, karena yang saya lakukan tadi sifatnya global, Bapak. Jadi step by step secara rinci belum nampak kayaknya. Jadi saya hanya melaksanakan secara global seperti saat memberikan tugas ke siswa, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, itu hanya sifatnya global. Rinciannya itu kayaknya tadi saya juga mengalami kendala. Jadi Pak Qasim merasa metode yang sudah dilaksanakan tadi masih Perlu penyempurnaan. karena step yang dilakukan masih belum begitu rinci. Belum rinci. Oke. Izin menyampaikan saya dari hasil yang Monggo. tadi ya. Dari tadi yang sudah dilaksanakan untuk kegiatan pendahuluan, Pak Qasim sudah melaksanakan kegiatan berdoa. Ya, waktu membantu juga sudah memberikan persepsi dahulu dengan menanyakan seragam batik yang mereka gunakan untuk menunjukkan dengan pengetahuan mereka tentang seni ragam hias. Kemudian juga Pak Qasim tadi sudah juga menguatkan nilai yang terkandung dalam senian, yaitu menghargai budaya bangsa. Dan juga setelah itu Pak Qasim juga sudah melaksanakan menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian pada kegiatan inti Pak Qasim mengajak peserta didik mengamati contoh ragam hias dengan menggunakan media gambar dan juga ada proses tanya jawabnya. Kemudian juga anak-anak Pak Qasim memancing peserta didik untuk menjelaskan pengertian dari ragam hias berdasarkan pemahaman mereka, kemudian memotivasi peserta didik untuk berinteraksi juga, kemudian menjelaskan kegiatan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian ketika peserta didik berdiskusi, Pak Qasim membagikan teks ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi. Dan tidak hanya sampai di situ, Bapak sudah berkeliling untuk membantu setiap kelompok tidak stagnan atau tidak statis di hanya satu kelompok saja. Semua kelompok sudah dihampiri. Nah, setelah itu ada kegiatan presentasi dan anak-anak maju, semua kelompok maju, dan setelah mereka memberikan presentasi, Qasim juga sudah memberikan aplaus ya, penghargaan kepada mereka yang sudah maju, dan setelah ada presentasi dikuatkan oleh ada penguatnya. Nah, pada kegiatan intinya itu kegiatan penutupnya Pak Qasim dan peserta didik sudah menyimpulkan kegiatan hasil pembelajarannya dan juga menjelaskan kegiatan pada berikutnya, dan diakhiri dengan berdoa dan apresiatif terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dari apa yang sudah tadi Pak Qasim lakukan, menurut Pak Qasim ada yang perlu ditambahkan apa yang sudah cukup optimal? Saya masih merasa pengembangan materi tadi kurang.
artinya pendalaman materi masih kurang. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran bagi saya belum baik karena anak-anak tadi antusiasnya juga kurang. Yang dapat ditunjukkan dengan misalkan adanya pertanyaan. Nah, jadi dari anak-anak menariknya ke anak-anak itu masih kurang. Jadi anak-anak tadi itu mestinya kan bertanya, karena ini pelajaran pertama yang diajarkan ke mereka. Mestinya ada semacam keingintahuan siswa yang masih kurang. Saya menggarisbawahi satu, materi kurang dalam ya, istilahnya kurang apa ya? Belum banyak lah. Kemudian keikutsertaan siswa juga belum, yang ditandai dengan adanya Saya merasa masih perlu dikembangkan lagi untuk pendalaman materinya dan juga bagaimana membuat peserta ini lebih aktif lagi. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Husin, kira-kira apa rencana tindak lanjut Pak Husin untuk melakukan atau mengatasi atau mengoptimalkan apa yang sudah Pak Husin laksanakan? Sesuai dengan kondisi yang terlaksana tadi, saya perlu menggali materi lebih banyak lagi, kemudian contoh-contoh yang lebih banyak lagi sesuai dengan materi, kemudian pengelolaan kelas yang lebih dinamis, sehingga anak-anak atau peserta didik itu secara antusias dengan keingintahuan yang sangat tinggi bisa mengikuti pelajaran ini di langkah berikutnya dengan baik. Jadi Pak Husin sudah punya rencana tindak lanjut bahwa ingin menggali lebih mendalam tentang materi, contoh, tidak memperkuat pengalaman mengenai pengelolaan kelas. Iya. Dari rencana ini kita gini Pak Husin, ada aktivitas pengembangan. Iya. Ini kan ada aktivitas pengembangan yang ingin Pak Husin lakukan. Maka nanti dari aktivitas itu ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, tadi kalau begitu coba kita sepakati untuk yang aktivitas pengembangan yang pertama, apa yang Pak Husin rencanakan? Pengembangan materi. Pengembangan materi. Materi. Ya, materi. Pengembangan materi. Ya, materi. Dari pengembangan materi ini apa yang tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Husin? Agar anak semakin paham dengan adanya contoh-contoh karya ragam hias yang ada di negara kita. Lebih banyak lagi mengenal jenis-jenis ragam hias yang ada di negara kita. Dari tujuan ini, apa yang menjadi indikator keberhasilan atau ukuran bahwa hal ini sudah dicapai? Yang pertama, anak itu paham dan mengenal lebih dekat lagi ragam hias yang berkembang di negara kita, seperti motif-motif tradisional yang telah dibuat oleh nenek moyang kita. Selama ini kan anak-anak paling mengenalnya itu motif-motif yang modern, sedangkan yang menjadi fokus kali ini adalah motif-motif tradisional yang telah diciptakan oleh nenek moyang yang sebetulnya karya tersebut menjadi karya yang adiluhur, yang telah diakui keindahannya oleh dunia. Dan untuk aktivitas ini kira-kira pendukung apa yang Pak Husin butuhkan?
apakah dari rekan atau dari sarana? Yang pertama dari media pembelajaran, kemudian dari materi juga, kemudian dari jenis-jenis pelatihan terkait dengan pengelolaan kelas, manajemen kelas. Tidak, berarti kalau untuk pengembangan materi Pak Musim untuk sarana memadai gitu ya? Ya, Memadai. Untuk dukungan dari kepala sekolah ada kan ya pastinya untuk pengembangan, dan juga kalau dari rekan itu bukan? kalau dari rekan saya membutuhkan umpan balik atau sharing masukan tentang kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah ini. Nah, kira-kira waktu yang kapan waktu akan ini dimulai oleh Pak Koseng untuk mempelajari atau mengembangkan materi? Kalau saya pikir itu harus secepatnya juga, karena materi ini terkait dengan waktu, sehingga pada pertemuan berikutnya saya bisa menyampaikan, atau ke kelas-kelas yang lain saya bisa menyampaikan lebih baik dari yang pelaksanaan pada observasi tadi. Itu yang pertama. Sekarang dari yang kedua barusan tentang pengelolaan kelas. Iya. Aktivitas pengembangan, adakah rencana untuk aktivitas pengembangan pengelolaan kelas? Kalau pengelolaan kelas ada, yaitu dengan cara saya berencana untuk mengikuti diklat pengembangan atau dalam bentuk seminar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu ada informasi yang terkait dengan pelaksanaan diklat atau seminar tersebut, bagaimana mengelola kelas dengan baik. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan ini? Tentunya yang pertama adalah yang ingin saya capai adalah proses dan kualitas pembelajaran yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan prestasi maupun motivasi belajar siswa. Apa yang menjadi ukuran keberhasilannya? Kalau dalam pembelajaran seni itu, yang pertama, karena tidak semua anak itu berbakat dalam hal menggambar, tentunya yang ingin saya tujuan utama yang ingin saya capai adalah penghargaan siswa terhadap karya-karya muda Indonesia. Penghargaan siswa dengan cara mempelajari, dengan cara menerapkan dalam kehidupan. Kira-kira kapan Pak Koseng mulai untuk melaksanakan Insya Allah ya, kalau ada informasi monggo bisa tanya, saya lebih beritahu sehingga akan lebih cepat, semakin cepat semakin baik. Nanti kita sharing informasi diklat itu ya. Ya. Selain dua rencana aktivitas pengembangan ini, apakah ada rencana lain? Untuk sementara pemikiran saya seperti ini. Jadi kalau ada masukan dari Pak Yunik, monggo. Barangkali saya bisa menemukan cara-cara baru atau apa gitu. Kalau Pak Koseng bertanya terus penasaran, ini bukan nanti paling kita datang ke Pak Mati
melihat pertama perlunya diingatkan tentang Iya. baik juga anak yang dengan ekonomi bagaimana melaksanakan pada saat itu. Kemudian di akhir juga Bapak juga bisa melakukan refleksi bersama terkait pengajaran dan liputan, bisa mengenai apa yang mereka sukai dari kegiatan pembelajarannya dan apa hambatan yang mereka itu aja. Ya, terima kasih sekali. Saran ini saran yang sangat apa ya? Sangat perlu sekali. Yang pertama tentang kesepakatan jelas. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Ini merupakan insya Allah ini akan saya laksanakan untuk kesepakatan dan insya Allah akan menambah kualitas dari perbaikan dari proses pembelajaran. Bagaimana ini sudah pada itu yang diungkapkan Pak Kosim? Saya kira tidak. Ya. Terima kasih Pak Kosim kita sudah bersama melaksanakan supervisi akademik ini. Sama-sama. Semoga nanti ada membawa dampak yang positif kepada kita semua. Kita juga bisa bertemu kembali untuk melihat bagaimana proses dari pengembangan yang masih Saya